أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Syirik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin dipartisipasikan. Tidak boleh orang beribadah, tunduk kepada Allah, melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang Allah perintahkan dan dipartisipasikan dengan makhluk. Dan syirik ada dua macam, saya akan berikan contoh-contohnya. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Tadanya itu asalnya itu ibadah untuk Allah. Seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih asalnya adalah ibadah kalau disembelih untuk Allah, tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen, untuk selain Allah, namanya syirik besar. Gitu kan? Mengalihkan ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu syirik besar. Meminta-minta, berdoa asalnya hukum ibadah kepada Allah, tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan, karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah, ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali syirik besar. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, sungguh ya, bodoh orang-orang yang datang minta-minta ke kuburan, sementara dia tahu kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia, walaupun dia adalah orang yang dekat dengan Allah dasarnya dan sudah menjadi tulang belulang. Mestinya dia langsung minta kepada Allah. Para sahabat memahami benar konsep ini. Apa yang mereka lakukan? Kalau sendal mereka tuh putus, mereka angkat tangan ke langit, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Minta langsung kepada Allah. Sendal ini mungkin sederhana, tapi fahami bagaimana koneknya dia ya dengan Allah SWT Tuhannya. Begitu yakin kalau Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui, gitu kan. Dan Allah memang tidak lemparkan sendal dari langit, sudah pernah saya jelaskan. Kalau doa kita diijabah datang dalam bentuk sinyal. Tiba-tiba ada yang kesian sama kita, kita dapat sendal, kita dapat duit bisa beli sendal, ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kan. Yang penting kita kembali kepada Allah. Sahabat begitu, sendalnya putus, ya Allah, sendal saya putus. Haus sedikit, ya Allah, saya haus, dan seterusnya, mengeluh kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab apa yang dia inginkan. Allah SWT menjawab apa yang dia inginkan. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini adalah riya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dikatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi, yang paling saya khawatirkan dari kalian adalah syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat mengatakan, wa ma syirkul khafi ya Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-riya, riya. Nah, kalau syirik besar tadi dia alihkan 100% itu, penyembelihannya tadi, ibadahnya, doanya untuk selain Allah, tapi dia tahu itu ibadah untuk Allah sebenarnya. Kalau riya, syirik kecil, dia awalnya dimulai ibadah itu untuk Allah, tapi di tengah-tengahnya diikuti partisipasi ya, mempartisipasikan selain Allah. Seperti orang lagi sholat, awalnya karena Allah, di tengah-tengah sholatnya syaitan datang membisikkan, tuh di sebelahmu ada temanmu, lihat, kamu lebih baik lama sujud sekalian biar kamu dipuji, nanti begini, nanti begitu, biar dahi kamu hitam, biar apalah, beragam macam bisikan. Kalau dia iyakan, maka masuk syirik kecil. Nah, kalau syirik kecil terjadi, asalnya ibadah dia sudah niatkan untuk Allah, tapi di tengah jalan ada gangguan dari syaitan dan dia iyakan, nah, berarti dia partisipasikan syaitan, godaan syaitan di tengah-tengah ibadahnya. Awalnya untuk Allah tadi. Kalau syirik besar memang dari awal bukan untuk Allah, tapi asalnya ibadah itu untuk Allah. Seperti tadi, menyembelih memang untuk Allah, berdoa untuk hanya kepada Allah, tapi dia alihkan. Kalau ada orang ibadah, dipastikan semua ibadahnya akan ada riyaknya. Syaitan berusaha untuk membuat riyak, karena riyak adalah senjata pamungkasnya syaitan. Begitu riyak sedikit, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya'i syirkun. Sedikit saja riyak sudah syirik, batal tuh ibadahnya. Kalau orang itu tidak berhasil riya, maka dialihkan untuk mengurangi minimal pahala-pahala yang didapatkan. Syirik kecil ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tetap dia muslim. Syirik kecil, kalau orang itu meninggal tidak kekal di api neraka, dia bisa keluar nantinya setelah dosanya bersih. Dan yang ketiga, syirik kecil
tidak menghancurkan semua ibadah, tapi ibadah yang sedang dikerjakan saja. Jadi misalnya kalau dia lagi sholat, dia riak di sholatnya, sholat itu yang tidak diterima. Tapi nggak ada hubungan dengan sholat-sholat yang lainnya, dia tidak riak. Tidak ada hubungannya dengan sedekah baca Qur'annya selama dia tidak ikutkan dengan riak itu.